Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Mutia Rahmah, Eskop Nurse MKep. Saya adalah salah satu dosen di Universitas Lambung Mangkurat dengan home base di S1 Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat. Adapun fokus bidang keilmuan saya yaitu pada keperawatan jiwa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan video pengajaran yang merupakan bagian dari video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat dengan PDD UKTPT pada bidang pengajaran. Video ini merupakan salah satu syarat dari usulan sertifikasi dosen pada tahun 2025. Mata kuliah yang saya sajikan dalam video ini merupakan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Keperawatan Kesehatan Jiwa dan Psikososial. Mata kuliah Keperawatan Kesehatan Jiwa dan Psikososial adalah mata kuliah wajib pada semester 4 dengan bobot 4 SKS dengan pembagian yaitu 3 SKS untuk teori dan 1 SKS untuk praktik. Mata kuliah ini dilaksanakan secara tatap muka atau luring dalam 16 kali pertemuan untuk perkuliahan. Selain itu, mata kuliah ini juga melaksanakan kegiatan praktikum dan juga skills lab. Mata kuliah ini mempelajari tentang konsep dan prinsip serta tren dan isu kesehatan dan keperawatan jiwa. Dalam mata kuliah ini juga dibahas tentang klien sebagai sistem yang adaptif dalam rentang respon sehat jiwa, psikodinamika, bagaimana masalah kesehatan atau keperawatan jiwa bisa terjadi, serta upaya-upaya dari bidang perawatan dalam pencegahan secara primer, sekunder, tersier terhadap klien dengan masalah psikososial dan spiritual. Pengalaman belajar ini akan sangat bermanfaat dalam memberikan pelayanan atau asuhan keperawatan kesehatan jiwa, serta integrasinya pada area keperawatan lainnya. Adapun kemampuan yang diharapkan pada mata kuliah ini antara lain didasarkan pada capaian pembelajaran mata kuliah seperti yang dapat dilihat pada layar. Di antaranya adalah salah satunya adalah untuk melakukan simulasi asuhan keperawatan pada masalah psikososial seperti pada kasus pasien dengan kecemasan, ketidakberdayaan, dan distres spiritual. Proses pembelajaran yang dilakukan pada mata kuliah ini mengacu pada DAI, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Untuk aspek delivery yang dimaksud yaitu penyampaian materi pembelajaran sesuai dengan RPS serta jadwal yang telah disusun. Untuk metode pembelajaran yang digunakan dalam penyampaian materi pada mata kuliah Keperawatan Kesehatan Jiwa dan Psikososial antara lain menggunakan metode ceramah, diskusi tanya jawab, presentasi kelompok, serta case study. Untuk aspek interaction, yaitu adanya interaksi antara dosen dan mahasiswa yang secara aktif terjadi selama proses pembelajaran, sehingga memungkinkan adanya diskusi, pertukaran informasi, dan mahasiswa akan mendapatkan pengalaman belajar. Serta aspek yang terakhir yaitu assessment atau penilaian. Dalam mata kuliah ini terdapat beberapa komponen penilaian, seperti UTS, UAS, kemudian penilaian tugas atau seperti laporan dan juga seminar case study. Kemudian ada kuis dan ujian praktikum pada metode pembelajaran praktikum. Kemudian ada pretest dan OSCE untuk penilaian pada metode skills lab. Dengan pembagian bobot penilaian seperti yang tampak pada layar. Untuk pengumpulan tugas, kuis, dan pelaksanaan ujian dilakukan melalui e-learning SIMARI atau Sistem Informasi Universitas Lambung Mangkurat Terintegrasi. Terdapat 13 bahan kajian dalam mata kuliah Keperawatan Kesehatan Jiwa dan Psikososial. Salah satunya adalah asuhan keperawatan kesehatan jiwa pada kelompok dengan masalah psikososial. Salah satunya adalah kecemasan. Dan untuk bahan kajian dapat dilihat juga pada layar di sebelah sini. Terdapat referensi yang dapat digunakan oleh mahasiswa sebagai sumber belajar pada mata kuliah ini yang berasal dari textbook dan jurnal yang terkait. Dan salah satunya adalah buku yang saya juga menjadi penulis di dalam buku tersebut, yaitu dengan judul Buku Keperawatan Jiwa, Konsep dan Penerapannya. Selain itu juga terdapat buku yaitu Promosi Kesehatan Jiwa, Terapi Kelompok Terapeutik yang diterbitkan oleh EGC dan saya juga menjadi salah satu
kontributor penulis pada buku tersebut, dan buku ini digunakan sebagai sumber belajar oleh mahasiswa. Selain itu, terdapat juga artikel-artikel yang dapat digunakan mahasiswa sebagai referensi belajar. Salah satunya artikel yang berkesesuaian dengan materi pembelajaran di mata kuliah ini adalah dengan judul Latihan Relaksasi Otot Progresif untuk Mengatasi Gangguan Tidur dan Kecemasan Akibat Terdampak Bencana Banjir. Pada publikasi ini, saya juga menjadi salah satu tim penulis atau autor. Setelah textbook dan juga jurnal, mahasiswa juga menggunakan media pembelajaran berupa video yang sumbernya diambil dari YouTube. Salah satu videonya adalah terkait dengan teknik relaksasi otot progresif sebagai intervensi keperawatan dalam mengatasi ansietas atau kecemasan pada pasien. Demikianlah penjelasan singkat mengenai mata kuliah keperawatan kesehatan jiwa dan psikososial. Baiklah, selanjutnya kita akan melihat langsung proses pembelajaran pada mata kuliah ini, yaitu pada pertemuan praktikum dengan materi intervensi keperawatan teknik relaksasi otot progresif atau ROP pada pasien dengan ansietas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini semuanya? Alhamdulillah ya, dalam kondisi sehat semua. Baik, pada hari ini kita melakukan pertemuan untuk kegiatan praktikum di mata kuliah keperawatan kesehatan jiwa dan juga psikososial. Dan untuk materi praktikum yang akan kita pelajari pada hari ini terkait dengan intervensi keperawatan, yaitu teknik relaksasi otot progresif atau yang disingkat dengan ROP, atau kalau dalam bahasa Inggris ada yang tahu? PMR ya, Progressive Muscle Relaxation, yang digunakan atau bisa diberikan pada pasien dengan ansietas. Nah, untuk pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang konsep asuhan keperawatan pada klien dengan ansietas. Masih ingat pertemuan minggu lalu di perkuliahan? Masih. Nah, di dalam konsep yang sudah dipelajari bahwa tidak hanya kita belajar bagaimana cara mengkaji ya, mempelajari tentang tanda gejala pada pasien dengan ansietas, tapi juga sampai pada tahap pemberian intervensi. Nah, di minggu yang lalu juga sudah kita lakukan ya pertemuan praktikum terkait dengan latihan teknik nafas dalam yang bisa diberikan sebagai intervensi keperawatan pada pasien dengan ansietas. Nah, ini adalah jenis intervensi yang kedua yang bisa kita lakukan juga pada pasien dengan ansietas. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu untuk melakukan intervensi keperawatan, yaitu teknik relaksasi otot progresif atau ROP dengan pasien yang mengalami ansietas. Baik. Nah, sebelum kita mulai kuis ya, kita mulai kuisnya, saya minta mahasiswa silahkan dicek di akun Simarinya masing-masing, isi presensi dulu ya, jangan lupa isi presensinya, dan jangan lupa berdoa sebelum kita mulai ya. Saya beri waktu 5 menit ya untuk menyelesaikan kuisnya, silahkan. Ya, baik, pengisian kuis sudah selesai ya, waktunya sudah habis. Nanti kita akan lihat hasilnya di akhir ya. Saya akan evaluasi untuk nilai pretest nanti. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini review sekilas terkait dengan ansietas ya, yang sebelumnya juga sudah kita pelajari bersama. Nah, ini saya mengacu untuk referensinya dari SDKI atau Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia yang dikeluarkan oleh PPNI, yang menyebutkan bahwa ansietas adalah kondisi emosional dan pengalaman yang subjektif ya. Karena tentunya setiap orang tuh pengalaman ansietasnya berbeda-beda. Mungkin ada salah satu, silahkan yang mau menceritakan pengalaman ansietasnya. Ada? Terkait dengan ansietas yang dialami menjelang ujian misalnya. Ya, baik, silahkan diceritakan sedikit ya, singkat pengalaman tentang ansietas yang pernah dialami. Perkenalkan, nama saya Askalina Putri Zulkaida. Jadi biasanya kami para mahasiswa ini mengalami ansietas itu sebelum kami melaksanakan ujian, atau yang lebih ansietas sekali itu pada saat kami OSCE biasanya. Oh, itu tingkat ansietasnya lumayan ya.
kalau diukur dengan instrumen. Oke, baik, terima kasih, silahkan duduk kembali. Terima kasih sudah sharing ya, beri tepuk tangan untuk temannya. Oke, jadi yang betul ya, dan kondisi ansietas ini memang spesifik ya, biasanya akibat dari antisipasi individu itu terhadap suatu bahaya ya atau ancaman seperti itu. Dan penyebabnya ada berbagai macam. Bisa kita lihat bersama, ada karena krisis situasional, ada karena ancaman terhadap konsep diri, ataupun karena kekhawatiran mengalami kegagalan. Yang tadi seperti dicontohkan oleh temannya ya, pada saat ujian itu kan pasti macam-macam ya pikirannya. Apakah nanti saya akan inhal gitu ya, apakah nanti saya bisa melakukan checklist dengan sempurna ya, apakah nanti alat bahan yang saya gunakan pada saat OSCE itu sudah lengkap semua, misalnya berapa sih nanti nilai saya gitu ya. Nah itu termasuk berarti ya penyebab dari ansietas, yaitu kemudian juga ada penyebab terpaparnya bahaya lingkungan, misalnya toksin, polutan dan lain-lain. Contoh lainnya ada yang tahu lagi terkait dengan paparan bahaya lingkungan berkaitan dengan wilayah atau kondisi geografis yang ada di Kalimantan Selatan? Ada yang tahu? Boleh? Silakan. Terkait rentan terkena banjir, apakah mengakibatkan ansietas membuat khawatir bahwa rumahnya kebanjiran? Ya, betul, bagus sekali ya, terima kasih jawabannya. Jadi itu tadi ya salah satunya terkait dengan paparan bahaya lingkungan, bisa karena bencana alam ya, atau banjir yang bisa terjadi di Kalimantan Selatan atau di wilayah kita yang memang secara geografis berada di pinggiran sungai. Oke, baik, nah ini kita masuk ke tanda gejala ya, atau istilah lainnya adalah respon. Jadi ketika seseorang itu mengalami ansietas, maka tubuh itu akan memunculkan respon, memberikan respon. Jadi tidak hanya dari respon secara fisiologis, tapi juga bisa terlihat dari perilaku, kemudian secara kognitif dari cara dia berpikir ya, kemudian juga afektif dari ansietas yang dia alami. Kita lihat satu-satu. Untuk respon fisiologis, ini ada beberapa sistem tubuh yang terdampak ya, yang mungkin terdampak. Dan mungkin semuanya juga pernah merasakan ya, kalau dalam situasi yang penuh tekanan atau penuh ancaman ya, menurut kita. Ada yang pernah merasa jantungnya berdebar-debar? Pernah ya. Nah itu ternyata salah satu tanda gejala dari ansietas pada sistem kardiovaskuler. Kemudian ada lagi pada sistem respirasi, nafasnya cepat ya, pendek, dangkal ya, seperti orang habis lari gitu. Padahal posisinya duduk aja gitu kan, nunggu antrian OSCE itu kan sebenarnya kita duduk aja ya, tapi kok kayaknya capek banget gitu ya. Nah itu kompensasi dari tubuh kita terhadap ansietas yang kita alami. Selanjutnya, nah ini adalah intervensi generalis yang hari ini kita pelajari bersama, yaitu teknik relaksasi otot progresif. Secara umum, tahapan yang akan dilakukan pada saat memberikan teknik relaksasi otot progresif itu yang pertama adalah selalu ya di awal itu adalah bina hubungan saling percaya. Itu sangat-sangat penting ya, karena kepercayaan pasien terhadap perawat ya, itu kalau tidak bisa terbina dengan baik trustnya, pasien akan kesulitan ya, kita juga akan kesulitan memberikan instruksi, dan juga apa ya, kerjasama antara perawat dan pasien itu menjadi sulit, dan itu akan berdampak pada keberhasilan dari intervensi yang kita berikan. Nah kemudian ada juga tahapan yang berikutnya adalah membantu klien untuk mengenal ansietas. Mungkin dia tidak tahu ya, pasien itu bisa jadi tidak tahu gitu, apa sih yang sedang saya alami, kok jantung saya berdebar cepat, kok napas saya cepat dan pendek, kok saya kayaknya rasanya lelah, kemudian apalagi kok saya rasanya gelisah ya, perut saya nggak enak misalnya, kok saya bolak-balik ke WC. Nah itu klien harus kita beri informasi terkait dengan ansietas, mulai dari definisinya ya, kemudian juga tanda gejalanya, sampai dengan penata laksanaan yang bisa dilakukan secara mandiri gitu ya untuk pasien. Nah kemudian di poin yang ketiga ya, nah ini kita setelah memberikan informasi tentang ansietas tadi ya, memberikan pendidikan kesehatan kepada pasien, di akhir bisa kita ajarkan bagaimana teknik relaksasi otot progresif ini untuk membantu mengontrol ansietas dan meningkatkan rasa percaya diri pada pasien. Oke, selanjutnya, nah ini ya,
kita ke definisi dulu ya, supaya sama gitu persepsinya terkait dengan apa sih itu intervensi teknik relaksasi otot progresif. Nah, teknik relaksasi otot progresif atau yang disingkat dengan ROP, atau kalau kita search ya di Google misalnya, nah kita bisa gunakan istilah progressive muscle relaxation. Misalnya mungkin aja dari mahasiswa nanti ada yang tertarik untuk melakukan penelitian misalnya terkait intervensi ini. Nah, ini adalah terapi relaksasi otot progresif yang dilakukan dengan cara peregangan otot. Kemudian dilanjutkan dengan merelaksasikan otot. Jadi kontraksi dan relaksasi otot itu kita lakukan di waktu bersamaan dan bergantian ya. Nanti kita akan lihat lebih jelas pada video dan nanti saya akan praktekkan juga di depan. Oke, nah ini secara evidence base ya, salah satu hasil penelitian ya yang sudah dilakukan oleh tim dari Kompartemen Keperawatan Jiwa terkait dengan relaksasi otot progresif. Nah, ini kami uji cobakan pada masyarakat yang tinggal di wilayah lahan basah ya, yang berada di pinggiran sungai, yang memang lokasi tinggalnya itu rawan dengan bencana banjir, dan hampir setiap tahun itu mereka rutin gitu ya mengalami banjir. Nah, ternyata itu berdampak pada respons psikologisnya. Salah satunya adalah muncul kecemasan ini. Nah, di sini kami bersama tim melakukan intervensi teknik relaksasi otot progresif ya kepada masyarakat yang ada di pinggiran sungai. Silahkan nanti mahasiswa boleh scan ya link artikelnya untuk dipelajari gitu ya, untuk tambahan referensi dalam pembelajaran. Selanjutnya, nah untuk pelaksanaan teknik relaksasi otot progresif ada alat yang kita perlukan ya, salah satunya itu adalah kursi. Nah, ini kursi yang disediakan itu idealnya dengan sandaran punggung ya, dengan sandaran punggung. Kemudian juga kaki pasien itu dapat menapak di lantai. Punya kursinya senyaman mungkin ya, sehingga membantu untuk relaksasi dari klien. Berikutnya saya akan sampaikan sedikit juga terkait dengan tahap kerja dari pelaksanaan intervensi ini. Ya, tadi di awal ada apa saja? Bina hubungan saling percaya. Kemudian ada apa lagi? Memperkenalkan ansietas atau memberikan informasi ya terkait ansietas. Dan yang ketiga tadi adalah melakukan tahapan-tahapannya ya, langkah-langkah teknik relaksasi otot progresif. Nah, kita mulai ya dengan mengajarkan klien untuk melakukan teknik nafas dalam. Nah, untuk teknik nafas dalam ini sudah kita pelajari minggu lalu ya, cara-caranya. Nah, ini pertama nanti kita minta klien dulu untuk mencoba tarik nafas dalam 3 kali ya. Sudah, kemudian kita mulai nanti untuk melakukan kontraksi dan juga relaksasi pada otot dari wajah ya, kemudian turun ke bahu, leher bahu ya, kemudian ke bagian tangan, punggung, perut, kemudian sampai ke bagian kaki. Jadi mengerjakannya sistematis ya, sistematis berurutan. Atau mungkin nanti kalau memang klien meminta hanya pada bagian otot tubuh tertentu bisa ya. Bu, saya merasanya tegangnya bagian bahu misalnya ya, nurse ini tegangnya nih bagian bahu sama leher saya cuman butuh di bagian sini, boleh kita ajarkan ya hanya bagian itu. Nah, ini untuk tahapannya. Untuk di wajah ada beberapa otot yang harus dilakukan, mulai dari otot mata, kemudian otot mulut ya atau bibir, kemudian ada leher, lanjut lagi turun ke bahu, tangan ya, otot bicep tricepsnya, sampai dengan bagian punggung ya, perut dan bagian kaki. Nah, untuk tahapannya ini maksimal kita lakukan selama 10 detik ya. 10 detik. Tapi tidak memaksakan ya, jangan dipaksa kalau memang nanti klien tidak memungkinkan untuk bisa melakukan teknik kontraksi dan relaksasi itu dalam waktu 10 detik. Jadi semampu pasien, itu harus menjadi pertimbangan perawat juga. Nah, untuk yang mata, nanti kita akan buka dulu matanya lebar-lebar ya. Nah, bagian pada saat mata kita lebarkan itu bagian dari mengkontraksikan otot ya. Kemudian
dilemaskan lagi kembali ke posisi semula untuk otot mata seperti itu. Kemudian ada juga yang dengan dipejamkan gitu ya, dengan kuat ya untuk mengkontraksikan ototnya. Oke, selanjutnya saya lanjut dulu ya. Nanti kita akan lihat secara jelas pada video ya. Tolong ini diperhatikan, nanti setelah penayangan video kita akan praktek ya. Saya akan praktekkan langsung. Dalam selama 3 detik, tahan. Menarik kedua telapak kaki ke arah dalam sekuat-kuatnya dan kedua tangan berusaha menggapai ibu jari hingga terasa ketegangan di kedua betis. Selanjutnya, lemaskan kedua kaki secara perlahan sambil menghembuskan. Ya, itu tadi ya video singkat dari pelaksanaan teknik relaksasi otot progresif ya. Mudah-mudahan bisa dapat tergambarkan dengan jelas. Nah, sebelum kita masuk untuk ke kasus, saya akan praktekkan secara langsung di depan kelas. Saya minta tolong 1 orang, boleh, untuk menjadi probandus ya. Silahkan maju ya. Ya, baik, sekarang perhatikan ya, kita lanjut ke bagian tangan. Tangan kita mulai dari bahu tadi sudah. Kemudian kita masuk ke tangan. Nah, pada saat kita menarik nafas, inhale, ingat ya, setiap kali inhale ya atau menarik nafas, maka ototnya dikontraksikan. Ketika kita exhale ya atau menghembuskan nafas sambil merilekskan otot-otot tangan. Ya, bisa difahami ya. Oke, baik. Sekarang cukup dengarkan instruksi dari saya. Sekarang tarik nafas lewat hidung sambil dikontraksikan, tangannya dikepal. 4, 5, 6, tahan, 1, 2, 3, hembuskan perlahan lewat mulut, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kita bisa ulangi gerakan tadi sampai 3 kali ya, atau seperlunya sesuai dengan kebutuhan pasien. Ya, baik, itu tadi ya untuk teknik relaksasi otot progresif yang sudah kita praktekkan bersama. Sekarang kita lanjut untuk ke slide berikutnya terkait dengan kasus ya. Jadi di praktikum hari ini saya menyajikan 1 kasus yang berkaitan dengan materi yang kita pelajari, kita praktikkan hari ini. Nah, ini bisa dibaca ya, bahwa ada Nona S usianya 20 tahun, ini seorang mahasiswa ya. Dia mengalami keluhan cemas berlebihan dan kondisi itu semakin bertambah parah ya dalam beberapa bulan terakhir dengan tanda gejala yang seperti ada pada slide. Nah, untuk kasus ini juga sudah ada di dalam modul praktikum ya, bisa dicek nanti di dalam modul praktikumnya. Nah, sekarang ini tugas mahasiswa ya di pertemuan praktikum hari ini untuk melakukan pemecahan masalah atau problem solving ya yang berkaitan dengan materi pembelajaran kita hari ini. Nah, yang pertama tugasnya adalah buatlah kelompok kecil yang terdiri dari 2 orang. Tapi kalau ganjil silahkan nanti boleh bertiga ya dalam 1 kelompok. Kemudian silahkan diskusikan terkait dengan 2 pertanyaan ini. Yang pertama adalah apa saja tanda dan gejala yang muncul pada Nona S sesuai dengan kasus. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah sebutkan faktor presipitasi dan juga faktor predisposisi ya yang berkontribusi pada kasus sebelumnya yang tadi sudah ditampilkan. Nah, kemudian tugas berikutnya di dalam kelompok adalah menentukan peran sebagai perawat dan pasien untuk melakukan intervensi ROP ya. Jadi sebelumnya silakan didiskusikan juga, disusun skenario percakapannya dari tahap prainteraksi sampai dengan terminasi ya, di mana fase kerjanya adalah mahasiswa menyusun intervensi ROP. Kemudian poin yang berikutnya yaitu mengajarkan klien teknik relaksasi otot progresif dan dilakukan sesuai dengan langkah-langkah yang sudah kita praktekkan tadi ya. Kemudian dokumentasikan hasil kerja pada pertemuan praktikum hari ini dan kemudian nanti laporan praktikum bisa diupload di Simari. Baik, untuk tugas ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup. Kalau bisa difahami berarti ya untuk penugasannya. Kemudian dari materi dan juga yang sudah dipraktekkan di depan kelas, apa ada yang mau bertanya? Baik, Nurse, izin bertanya nih. Silahkan ya.
Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Retni Zuljatimala. Di sini izin bertanya, Nurse. Tadi kan Nurse sudah menjelaskan terkait ansietas dan apa saja yang akan dilakukan terkait menangani untuk ansietas tersebut, yaitu dengan ROP. Untuk ROP itu sendiri, apakah ada kontraindikasinya, Nurse, di situasi pada pasien kondisi tertentu maupun situasi tertentu seperti itu? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Terima kasih banyak Mala untuk pertanyaannya, silahkan duduk ya. Pertama tadi terkait dengan kontraindikasi dilakukannya teknik relaksasi otot progresif. Ya betul ya, bagus sekali pertanyaannya. Jadi memang ada kontraindikasi dari intervensi yang diberikan ini. Jadi kita sebagai perawat juga harus memperhatikan kondisi-kondisi yang tidak memperbolehkan dilakukannya teknik ROP. Yang pertama itu adalah jika pasien mengalami cedera berat ya. Misalnya contoh pasiennya pas ada fraktur gitu ya bagian kaki, berarti tentu tidak boleh dilakukan di teknik ROP di bagian kaki. Atau pasiennya ada cedera kepala misalnya, jangan kita memaksakan untuk melakukan teknik ROP pada bagian mata, mulut gitu ya. Seperti itu. Selain dari cedera berat, juga ada misalnya pada saat klien ini mengalami peningkatan TIK ya, tekanan intra, nah itu juga tidak diperbolehkan ya. Nah itu beberapa kondisi yang menjadi kontraindikasi dilakukannya teknik relaksasi otot progresif. Mungkin itu ada feedback dari mahasiswa, silahkan. Oke, cukup. Baik. Ya, baik, silahkan mahasiswa duduk berkelompok ya, boleh tadi berdua atau bertiga, berpasangan untuk menyelesaikan tugasnya. Oke, baik sekali ya. Tadi sudah mencoba secara berkelompok untuk melakukan praktek teknik relaksasi otot progresif. Jangan lupa nanti laporannya ya, untuk dikerjakan dan diupload di Simari sesuai dengan deadline-nya. Oke, baik. Sekarang kita ada, tadi diawali dengan pre-test, berarti kita akan mengakhirinya dengan post-test ya. Untuk post-test silahkan bisa digunakan handphonenya masing-masing ya untuk mengakses Simari. Dan untuk menjawab, untuk waktunya sekitar 5 menit ya untuk menjawab post-test ini, silahkan. Oke, sekarang sudah habis waktunya untuk pengerjaan post-test ya, nilainya sudah masuk terekam di dalam Simari. Untuk sesi praktikum sebenarnya sudah berakhir ya, tapi saya akan melakukan evaluasi terlebih dahulu terkait dengan materi yang sudah kita pelajari hari ini. Hanya satu pertanyaan, nanti silahkan dari mahasiswa bisa menjawab ya. Ya, oke, untuk pertanyaannya, sebutkan intervensi apa saja yang bisa diberikan kepada pasien dengan ansietas. Silahkan angkat tangan. Oke, silahkan Rita. Izin menjawab, Nurse. Jadi intervensi yang digunakan untuk pasien dengan anxiety itu ada 3. Yang pertama ada terapi nafas dalam, kemudian ada terapi relaksasi otot progresif, dan juga yang ketiga itu ada terapi guided imagery. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Rita ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bisa memberikan manfaat ya. Ada sedikit, amin ya. Ada sedikit quotes ya di akhir pertemuan hari ini. Mari kita jaga kesehatan mental dan fisik mulai dari sekarang dan seterusnya ya. Oke, salah hilafnya saya mohon maaf. Saya tutup pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama. Sekian video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran di mata kuliah Keperawatan Kesehatan Jiwa dan Psikososial pada pertemuan praktikum di jurusan Keperawatan S1 Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.